hari ku pendam rindu ini. Untuk kesekian kali ku sesali diri. Harus aku sadari semua yang telah terjadi. Harus aku akui rasa cinta ini. Bila nanti dirimu kembali, ku harapkan kau mengerti. Jangan berhenti mencintaiku, walau ku tahu semua telah berlalu. Jangan berhenti mencintaiku, meski ku harus memohon padamu. Hapuskanlah luka, maafkanlah semua. Jangan kau berhenti untuk mencintaiku, untuk mencintaiku. Kalau lu bawa bayi ini bayi yang salah. Ini bukan anaknya Lydia, tapi anaknya Suci. Lu pikir gua anak kecil yang bisa lu bodohin, ha? Atau karena lu takut gua cek kebenaran siapa bapak dari bayi ini? Atau memang lu takut karena anak ini anak hasil selingkuh lu sama Lydia? Tapi ini penting banget buat gue. Dia itu suami gue. Dan gue tahu semua akal bulus lo. Apapun yang lo rencanain di balik semua ini, itu semua buat gue kan? Kalau dilihat dari hasil sampel darah si bayi dengan Pak Robi sendiri, sudah jelas ini sama sekali tidak ada kesamaan. Kamu terlalu mudah percaya sama orang. Jangan samakan Meli dengan mereka, San. Karena kamu nggak suka dengan kerjaan aku, lantas kamu bilang ini semua jebakan. Gua harap lu nggak mempersulit diri lu sendiri dengan menahan anak orang. Lu mau tanggung jawab kalau terjadi apa-apa sama... Gua nggak mau tahu. Pokoknya sebelum lu kembalikan Suci dan anak gue, lu nggak akan bisa ambil dia dari gue. Saya nggak pernah bermimpi untuk kembali lagi ke Bandung. Kita akan bercerai dan anak itu jadi milik saya. Itu keinginan kamu, Ci. Bukan keinginan saya. Terserah. Kamu mau ikut atau tetap tinggal di sini tanpa anak kamu? Bayinya Lydia meninggal, Ci. Kamu harus serahin anak kamu untuk gantiin anak saya, Ci. Jangan. Suci, Ci, Suci. Flora, Flora. Lydia, kamu tenang ya. Kamu tenang, Lydia. Flora, Suci. Ci, Suci. Ndri, harusnya lo ngertiin perasaan gue dong, Ndri. Sampai kapanpun, gue nggak akan pernah menyerahkan anak ini pada Lydia. Seharusnya lo mikir, Ndri. Mana ada seorang ibu waras yang rela menyerahkan anaknya pada orang lain. Iya, Pak. Papa kan udah janji untuk lindungin adek. Harusnya Papa belain kita daripada Tante Lydia. Flora juga nggak mau adek pergi. Kalau Papa bawa adek pergi, Flora akan pergi dari rumah. Flora, Papa sama sekali nggak berniat memberikan Ade sama Tante Lydia. Tapi kita harus menjaga perasaannya. Tante Lydia baru aja kehilangan seorang anak. Dan sadar nggak sadar, Papa, Mama, Om David terlibat atas meninggalnya anaknya Tante Lydia. Dengan kita pergi dan meninggalkan Tante Lydia di rumah sakit, kita udah menunjukkan sikap yang nggak baik. Seolah-olah kita lepas dari tanggung jawab. Ci, setahu gua, Lydia orangnya baik. Dia sering menolong gua. Kita bisa bicara baik-baik sama dia.
jangan sampai menyakiti perasaannya. Bagus. Bagus kalau anak itu meninggal. Berarti sudah nggak ada lagi pembatas hubungan saya sama kamu dan berkat hubungan kamu sama Andri. Tuhan sudah menunjukkan cara yang adil, Lydia. Mulai sekarang kita bisa bangun lagi rumah tangga kita dari nol. Tanpa ada anak haram yang jadi penghalang di antara kita. Sekali lagi saya tekankan sama kamu. Dia bukan anak haram, Mas. Kamu lihat ya. Kamu lihat ya. Saya harus tega lakuin tes darah pada jasad anak kita, Mas. Supaya kamu yakin kalau dia benar-benar anak kita. Saya ingin anak kita meninggal dengan tenang, Mas. Karena kamu mau mengakui sebagai ayahnya. Kamu lihat. Apalagi ini? Ini pasti rekayasa kamu. Ini fakta, Mas. Darah anak itu cocok sama darah kamu. Bayi yang kemarin tuh bayi yang salah itu bayinya suci, Mas. Lu harus merasakan sakitnya ditinggal anak. Minggir, Robi! Minggir! Buka pintunya! Ayo buka atau saya dobrak! Rob, jangan ganggu keluarga gua. Gua nggak akan tinggal diam. Lu patut tinggal diam. Karena lu yang menyebabkan anak gua meninggal. Lu punya dua pilihan. Berikan anak itu, atau lu gua laporin polisi dengan tuduhan pembunuhan. Kenapa masalah ini kita nggak selesaikan secara baik-baik? Baik-baik, baik buat lu, tapi rugi buat gua. Rob, Buka! sekarang juga lu keluar dari rumah gua. Buka! Robi! Buka! Rob! Rob! Ah! Jangan lu! Papa! Berikan bayi itu! Kembalikan! Jangan lepasin! Lepasin, jangan ambil adik Flora. Adik Flora harus menyusu pada mama. Kalau nggak bisa sakit, pergi om, pergi. Kamu yang pergi! Berikan bayi itu! Jangan bayi saya, tolong. Ini! Jangan lepasin! Lepasin! Diam! Rob, tolong Rob, jangan bawa anak itu Rob. Udah bagus gua laporin polisi lu. Tolong. Lydia, saya mohon Lydia, kembalikan anak saya. Lepasin, jangan ambil adik Flora. Lydia. Ah, sana lu! Mama! Ayo Lydia! Rob. Suci. Bangun! Ma! Suci. Ma, bangun! Suci. Ma! Ma, bangun! Suci bangun, Ci. Ma! Bisa tolong aku sebentar nggak? Aku kan lagi beres-beres kamar. Dan gue pengen mindahin posisi tempat tidur gue. Lu nggak keberatan kan? Ya enggak lah, Mel. Yuk. Hardi.
cari uang banyak. Ternyata kamu bukan cuma rela jadi sopir, tapi juga untuk melayani dia. Bicara apa sih kamu, San? Jangan cuma karena uang dan ingin nunjukin kalau kamu adalah suami yang bertanggung jawab. Kamu rela ngerendahin harga diri kamu di depan dia. Gue nggak pernah ngundang lo datang ke sini. Kenapa lo datang ke sini? Kalau lo nggak coba peralat suami gue nggak akan pernah injak rumah lo. Apa-apaan sih kamu, San? Ayo, tunggu. Kamu nggak perlu kejar mereka. Kayaknya kamu mesti belajar banyak soal situasi seperti ini sama abang. Sekarang, semuanya jadi kelihatan lebih mudah. Melihat istri Herdi, abang jadi pengen tahu lebih jauh tentang permainan kamu. Maksud abang? Kamu ingin jatuhin dan hancurin dia, kan? Abang punya cara yang lebih jenius daripada cara kamu. Kamu bisa lihat nanti. Dari dulu kamu minta aku berhenti jadi model. Itu akan aku lakukan. Asalkan kamu juga berhenti dari pekerjaan kamu. Adil kan, Her? Apa kamu yakin dengan keputusan kamu ini, San? Aku rela kehilangan pekerjaan aku. Asal jangan kehilangan kamu, Her. Terima kasih ya, San. Sekarang, kamu berangkat aja duluan. Aku akan bicara sama mereka, San. Soal pengunduran diri aku. Dan aku akan cepet-cepet pulang, San. Aku jadi nggak sabar nungguin kamu pulang. Aku pergi ya. San. Aku juga udah nggak sabar untuk punya anak. Aku berangkat dulu ya. Hati-hati ya. Dah. Untuk mencintaiku. Anak itu nggak akan tinggal sama kita, Lydia. Maksud kamu apa, Mas? Mata dibayar mata dan bayi dibayar bayi. Saya akan buang anak itu. Kamu udah gila ya, Mas? Buat apa kita ambil anak ini kalau cuma niat kamu buat dia menderita? Ini urusan dendam, Lydia. Mereka membunuh anak kita. Mas, selama ini kamu juga gak pernah peduli kan sama anak kita? Kita akan punya anak lagi, tapi bukan anak ini. Marikan bayi itu. Lydia, mau kemana kamu? Sini. Mas, Kemana kamu? Mas, tunggu, Mas. Sini bayi itu. Mas, jangan, Mas, tolong, Mas. Mas, tolong. Diam kamu. Mas, jangan, Mas, kasihan. Minggir kamu, Lydia. Mas. Minggir kamu. Mas, Minggir. Mas. Sanamu. Ayo. Lu gak berhak nyembunyiin anak gue, Andre. Posisi lu apa, Andre? Lu cuma parasit yang lama-lama gerogotin rumah tangga gue dan Suci. Sekarang mana anak gue? Lu nggak dengar tadi gue bilang apa? Anak lu dibawa Lydia. Dan itu karena ketololan lu yang bikin bayi dia sakit dan meninggal. Makanya mereka menuntut ganti dengan anak lu. Tapi kenapa lu gak lakukan sesuatu kalau tahu anak gue diambil orang, Dre? Atau lu sengaja agar gue dan Suci muda bercerai tanpa adanya anak kami? Bukan, Vin. Gua nggak mau masuk penjara karena gue cuma belain lu. Karena lu bukan orang yang pantas untuk dibela. Lu denger ya, Andre? Jangan lu merasa di atas angin. Lu bisa ngerendahin gue. Lu harus sadar.
Posisi lu ada di bawah telapak kaki gue. Jadi, sampai kapanpun, lu akan merasa sakit dan terinjak-injak karena Suci sudah menjadi milik gue. Sekarang dan selamanya. Lu jangan pernah berharap Suci akan balik sama lu. Minggir. David! Ci, ayo Ci. Kita harus pulang. Kita harus mencari anak kita, Ci. Ayo, Ci. Ci, ayolah, Ci. Kamu jangan pura-pura sakit, Ci. Om, Mama nggak pura-pura sakit. Apa Om nggak lihat Mama pucat dan lemah? Kamu nggak ada bedanya sama papa kamu. Bermimpi untuk mendapatkan mama kamu kembali. Ayo, Ci, kita pulang, Ci. Fit. Lu benar-benar gila. Suci dalam keadaan nggak berdaya pun, lu tetap memperlakukan dia seperti ini. Apa hak lu ngatur-ngatur gue, Andre? Dia istri gue. Apapun yang gue mau lakukan terserah gue. Sebentar lagi dia nggak akan menjadi istri lu. Karena lu sama sekali nggak pantas untuk menjadi suami dia. Dan hakim pun akan mengabulkan permintaan cerainya dia. Dan gua akan menjadi saksi kunci. Kurang ajar lu, Andre. Sebentar lagi itu akan terjadi, Fit. Jadi percuma lu bawa dia. Bangsat. Lu mau hajar gua, Fit? Lu mau hajar gua? Itu nggak akan pernah berhasil. Sekarang, cepat lu keluar dari rumah gua sebelum gua kirim lu ke rumah sakit. Oke, kali ini gue kalah. Tapi kita lihat nanti, Andre. Begitu gue mendapatkan bayi gue dari tangannya Lydia, gue yakin Suci akan balik lagi sama gue. Kamu dengar itu, Ci? Gue mau, Henry. Kita harus temuin anak gue dulu. Gue gak mau kalau dia kuasai anak gue dan memaksa gue untuk kembali lagi sama dia, Henry. Henry ya. Iya, Ci, iya. Sekarang lu istirahat dulu ya. Ya, Pak. Her, sebenarnya saya sangat keberatan kalau kamu berhenti bekerja. Tapi saya tidak bisa memaksa. Cuma karena ini mendadak. Itu juga kalau kamu tidak keberatan. Saya butuh pertolongan kamu yang terakhir kali. Tentu, Mas, tentu. Sebentar, Her. Ya. Baik, Mas. Herdi, tolong antarkan berkas ini. Alamatnya ada di sini. Baik, Mas. Saya permisi dulu. Rick, ada kerjaan untuk lo. Itu dia tuh mobilnya tuh. Ada kunci dikatakan. Ada. Ayo kita. Oke. Ya Allah, kemana mobil ini kok? Ada apa, Her? Apa? Mobilnya hilang. Apa yang kamu kerjakan, Her? Oke. Kamu tunggu, saya segera ke sana. Gimana, Bang? Dengan hilangnya mobil yang dibawa Herdi, dia tidak akan pernah bisa berhenti kerja dari kita. Dan Herdi akan kita tuntut untuk mengganti mobil itu dengan gajinya. Bagaimana, Mel? Abang memang jenius. Dengan Herdi tetap bekerja pada kita, akan mempermudah saya untuk menghancurkan Susan.
Langkah selanjutnya, itu tugas kamu, Mel. Untuk mencintaiku. Mbak Suci, ya ampun Mbak, apa yang terjadi sama Mbak? San, untung kamu cepat pulang. Anak Mbak San, anak Mbak diambil Lydia dan suaminya. Mbak harus segera ke rumah mereka dan mengambil anak Mbak kembali, San. Tapi kenapa mereka ambil anak Mbak? Nanti Mbak akan ceritakan semuanya sama kamu di mobil, San. Yang pasti kamu sekarang harus antar Mbak dan bertemu sama mereka. Apa Mbak yakin dengan kondisi Mbak seperti ini mau pergi ke sana? Iya, San. Kita harus pergi sekarang juga. Mumpung Andre dan Flora sedang keluar, jadi kamu harus tolong Mbak ya. Ayolah, San. Iya, Mbak. Jadi lu yang namanya David, bapaknya anak yang barusan gue buang. Untung gue masih punya peri kemanusiaan. Kalau enggak, bayi lu udah gue bunuh seperti lu ngebunuh anak gue. Gue datang ke sini untuk ngajuin penawaran buat lo. Kembalikan bayi gue, dan berapapun yang lo minta akan gue bayar. Lu mau bayar gue? Lu lihat, harta gue nggak akan habis dimakan 7 turunan. Gue nggak butuh duit lu. Gue lakuin ini untuk kepuasan gue dan untuk pelampiasan dendam atas kematian anak gue. Sekarang lebih baik lu pergi. Percuma lu kemari, anak lu jangan-jangan udah dipungut orang di jalanan. Kurang ajar lo. Lu denger ya, kalau lu bisa balas dendam buat anak lu, begitupun gue. Sekarang lu kemana anak gue? Gue ingetin, Vin. Lu udah main api. Jangan sampai api itu ngebakar tubuh lu sendiri. Sekarang keluar! Keluar! Apa yang mesti kita lakukan, Mbak? Kemana kita harus cari anak Mbak? San, Mbak yakin anak Mbak pasti ada di rumah ini. Pada David, pasti mereka tidak akan memberikannya. Tapi mungkin pada kita, mereka akan berbaik hati, San. Mbak salah. David aja nggak berhasil, apalagi kita. Untuk apa mereka rebut anak dari Mbak, kalau untuk dikembalikan lagi? Kita harus pakai cara yang sama seperti saat mereka mengambilnya, Mbak. Kita harus merebutnya. Kita harus rebut anak Mbak. Tapi bagaimana caranya, San? Kalian gak perlu susah-susah cari cara untuk rebut anak itu dari kami, Ci. Robi benar-benar telah membuang anak itu. Kalau saja saya tahu Robi akan memperlakukan anak kamu seperti itu, Ci. Saya nggak akan rebut anak itu dari kamu, Ci. Tapi tolong kasih tahu, di mana saya bisa temukan anak saya sekarang? Hanya Tuhan yang tahu di mana anak kamu sekarang. Ma, bayi siapa ini? Pak, supir kita menemukan bayi ini di pinggir jalan. Sepertinya seorang ibu yang tidak bertanggung jawab sama anaknya. Dan Pak, anak ini sangat beruntung. Kita akan mengurus dia dan memberikan dia perhatian. Tapi nggak semudah itu, Ma. Kita harus mengadopsi dia dulu. Kalau nggak kita bisa kena sanksi mengut anak sembarangan. Hanya supir kita saksi anak ini kita pungut, Pak. Mama jamin orang-orang nggak akan ada yang tahu. Lagian, kita kan sudah lama berharap untuk memberikan adik untuk Nita. Pak, Tuhan sudah memberikan dia kepada kita. Mama yakin, setelah Nita pulang sekolah, dia pasti akan senang sekali untuk melihat adik barunya ini. Jadi Mama harap, Papa juga akan senang menerima dia. Oke deh. Mulai sekarang, kita akan jadikan dia anak kedua kita. Tapi kamu harus janji ya. Kamu harus telaten jaga dia. Tentu, Pak. Pak, aku sudah suruh supir untuk menjemput Sri untuk membantu aku mengurus anak ini.
Kamu panggil babysitter itu lagi? Iya, Pak. Papa pasti kaget. Dulu setelah kita keluarkan, bahkan kita jebloskan ke penjara karena dia mencuri uang kita. Tapi Papa lihat satu hal. Dia sangat telaten dalam mengurus anak. Contohnya waktu dia mengurus Nita. Iya kan? Tapi apa dia masih mau kerja sama kita lagi? Kesulitan mencari kerja akan membuat dia kembali bekerja bersama kita. Mama jangan sedih. Kata Papa, kita harus tegar menghadapi cobaan hidup. Flora mau kok temani Mama untuk mencari adik. Makasih ya sayang. Makasih. Tapi yang bikin Mama sedih, kenapa Allah selalu memisahkan Mama dengan anak Mama? Pertama Mama pernah kehilangan kamu. Dan sekarang Mama harus kehilangan adik kamu, Flora. Ma, daripada Mama nangis terus, mendingan sekarang kita sholat yuk. Kita minta petunjuk sama Allah agar kita tahu di mana keberadaan adik sekarang. Flora percaya Allah pasti akan mempersatukan kita kembali. Iya sayang. Sekarang kamu udah tambah pintar ya. Pasti selama Mama gak ada, Papa yang banyak sekali mengajarkan kamu soal kesabaran. Iya kan sayang? Ci, bukan gua yang ngajarin Flora, tapi pengalaman hidup yang membuat dia lebih dewasa. Pak, sekarang kita sholat Isya bersama-sama yuk. Setelah itu, kita berdoa untuk keselamatan kita dan adik. Iya sayang. Yuk, sekarang kita ngambil air wudhu. Ayo, Ma. Untuk mencintaiku. Sayang, kamu kemana aja sih? Tadi siang kamu bilang mau pulang cepet. Kok malah pulang malam gini? Sepertinya aku nggak bisa berhenti kerja dari Meli, San. Karena mobil Meli hilang. Mereka menuntut aku melunasi mobil itu, San, dengan gaji aku sendiri. Tapi aku harus berapa lama kerja dan menutupi uang sebesar 80 juta, San?
kamu harus mengganti uang sebesar 80 juta. Iya, San. Aku pasrah, San. Aku pasrah. Kamu sabar ya, Her. Aku masih punya tabungan. Mungkin jumlahnya nggak sebesar itu. Tapi besok pasti aku usahain, Her. Pokoknya yang jelas, kamu harus berhenti kerja sama dia. San, aku nggak mau kamu terbebani dengan kesulitan aku, San. Aku nggak mau. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Mulai sekarang, kita harus sama-sama mengatasi kesulitan kita. Anggap aja dengan kejadian ini, kita memulai kehidupan yang baru. Hidup tanpa perselisihan dan saling berbagi kasih. Aku mimpi, Her. Aku mimpi kita punya anak. Aku menambahkan sekali seorang anak dalam kehidupan kita. Pasti, San. Aku juga, San. Kamu jangan nangis lagi ya. Aku nggak mau ngeliat kamu sedih. Aku, mama dan papaku lagi mikir-mikir kasih nama apa ya untuk adik baruku itu. Papaku sih ngusulinnya namanya Rio. Tapi aku sama mama gak setuju. Adik baruku itu kan lucu dan mungil banget. Masa namanya Rio? Gimana kalau adik barumu itu dikasih nama Martin aja? Keren kan? Martin. Boleh juga. Tapi jangan deh. Gimana kalau Aldi? Gimana? Bagus gak? Aldi? Iya. Pasti nama itu cocok banget buat adik aku. Aku yakin nanti kalau dia udah gede pasti dia bakalan ganteng, keren lagi. Apalagi namanya Aldi. Setuju nggak? Adik kamu itu kan dapat mungut. Kenapa nggak dikasih nama Rizky? Biar bawa keberuntungan buat keluarga kamu. Udah deh, nanti kita pikir-pikir lagi. Sekarang kita ke kantin yuk. Yuk. Nita! Ada apa, Flora? Nita, kemarin kan aku nggak masuk sekolah. Jadi, aku ketinggalan soal pelajaran kemarin. Boleh aku pinjam buku-buku kamu? Boleh, tapi aku nggak bawa buku pelajaran yang kemarin. Buku pelajaran yang kemarin ada di rumah. Kalau mau, kamu ambil aja ke rumah aku. Nggak apa-apa kok. Aku mau ke rumah kamu. Oke, nanti pulang sekolah kita barengan ya ke rumahku. Sekarang aku mau ke kantin dulu. Dadah, Flora. Dadah. 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 80 juta, San. Lo udah gila ya, San? Baru bulan kemarin lo ngambil mobil dari kantor. Sekarang lo udah mau kasbon lagi. Des, please. Lo tolongin gue ya. Gue bener-bener butuh uang itu. Oke, nanti gue usahain. Tapi kayaknya sih lo bakal dapet apa yang lo mau. Soalnya boleh dibilang lo prospek di kantor kita. Ya, kayak anak mas gitu deh. Lo tinggal tunggu kabar dari gue aja ya. Aduh Des, makasih banyak ya. Gue tunggu kabar lo hari ini. Tapi usahainnya hari ini juga ya. Hari ini? Lo kira kantor ini punya nenek moyang lo apa? Tapi lo tenang aja, pasti gue usahain. Thanks banget ya. Yuk. Yuk. Andri. Ci. Gimana Andri? Lo ada kabar tentang anak gue?
Atau lo ketemu seseorang yang tahu di mana anak gue, Andri? Belum, Ci. Gue juga udah datengin beberapa rumah sakit, panti asuhan, sampai dinas sosial. Tapi gue nggak nemuin anak lu, Ci. Dan gue juga udah baca beberapa surat kabar, tapi nggak ada berita tentang ditemukannya bayi, Ci. Andri, kemana lagi gue harus cari anak gue? Gue mohon, Andri, bantu gue untuk temukan dia. Gue mau kita cari dia sampai ketemu ya, Andri. Gue mohon. Tentu, Ci. Tentu. Gue nggak mungkin nggak bantuin lu, Ci. Gue bisa merasakan penderitaan lu. Dan gue juga nggak mau melihat lu terus-menerus menderita. Ci, gue punya niat untuk bahagiain lu. Gue mau menebus kesalahan-kesalahan masa lalu gue sama lu, Ci. Dan gue berharap suatu saat lu akan merasa nyaman di samping gue. Terima kasih, Andri. Iya, Ci. Untuk mencintaiku. Flora, kamu tunggu sini ya. Aku mau ngambil buku-buku yang akan kamu pinjam. Iya, Nita. Karena mama kamu menuduh saya mencuri sampai saya masuk penjara. Sekarang kamu juga akan menderita. Saya akan nyiksa kamu terus. Dari sakit-sakitan sampai kamu mati. Ya, nangis terus kamu. Biar kamu cepat mampus. Dan mama kamu tahu mana pembalasan saya. Basri! 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 Iya. Adek, terima kasih ya Allah. Ini benar-benar adek aku. Kamu berhenti menangis pasti karena tahu Kak Flora datang. Kak Flora jemput kamu. Sekarang kita pulang ya, Dek. Mama terus-terusan sedih karena takut kehilangan kamu. Tapi kamu juga harus bantu kakak. Kamu jangan berisik ya, Dek. Flora? 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 Bi? Bi? Ya, Nan? Bibi lihat temanku nggak? Enggak tuh, Non. Bibi nggak lihat. Bi, kita cari ke belakang yuk. Ya, Non. Ayo.
Hari berganti hari, ku pendam rindu ini untuk kesekian kali.